podcast dadakan. Nah, jadi pada hari ini kita bakal membahas nih gimana kehidupan remaja di zaman digital di era teknologi ini. Sebelum kita mulai podcast kita, aku kedatangan dua bintang tamu yang kecil-kecil dan imut-imut. Ini dia. Hai. Hai. Sebelum kita mulai podcast kita, boleh dong Kak perkenalan diri ke viewers. Halo semuanya, penonton setia Poda. Perkenalkan, nama saya Lili Sihotan. Halo Sobat Poda, perkenalkan nama saya Mia. Nah, mau nanya dong Kak, ini keseharian orang Kak Mia dan Kak Lilis itu ngapain aja sih? Kita Kak sekarang ini lagi kuliah sih ya. Lagi sibuk-sibuknya kuliah, lagi diterpa dengan yang namanya tugas. Semester berapa nih Kak kalau boleh tahu? Kita semester 5. Iya, semester lagi susah-susahnya ya Kak. Udah mulai naik ke jenjang yang lebih serius. Udah nggak ada kata main-main lagi. Semester yang serius lah ya Kak, semester atas gitu ya Kak. Ya. Bisa dibilang gitu sih Kak. Menurut Kakak nih, seberapa penting sih sosial media di kehidupan kita sekarang? Apalagi kita ini kan di kehidupan kita kan Gen Z nih Kak. Ya. Seberapa penting? Kalau untuk saya pribadi sih sosial media itu penting ya, karena kita bisa dapat ilmu dari sosial media juga, kita bisa dapat informasi terbaru, kita juga bisa dapat teman-teman online gitu. Setuju banget sih sama Kak Lis. Cuman kadang terlalu berseluncur di sosial media juga kadang buat letih sih. Letihnya di bagian kayak membandingkan kehidupan sosial media orang sama kehidupan kita yang sangat tidak relatable. Nah, terkait membandingkan nih Kak. Nah, membandingkan berarti itu menurut Kakak kesehatan mental kita ke bawah nggak sih di sosial media ini? Kalau menurut saya ya sedikit terganggu gitu, apalagi di zaman yang sekarang yang sedikit-sedikit upload gitu ke sosmed. Ada masalah sedikit, masalah rumah tangga atau masalah apapun itu yang terjadi di lingkungannya, upload ke sosmed. Jadi seakan-akan kita terbawa-bawa gitu emosinya. Kita yang nonton, kita juga yang greget gitu. Kayak mending hindari dulu lah yang gitu. Setuju sih dengan pendapat Kak Lilis. Jadi kadang juga saya pernah sih sekali-sekali menonaktifkan dari sosial media gitu, supaya kesehatan mental saya ini stabil, kesehatan mental. Nah kan sekarang juga kan ada kan Kak namanya itu FOMO, kayak fear of missing out. Yes. Ya apalagi orang Kakak ingat nggak yang kemarin konsernya Bruno Mars? Kan itu kan banyak yang FOMO juga. Dia nggak ngefans sama Bruno Mars tapi dia beli tiket Ya gitu kan ya kasihan sih Kak, yang betul-betul dia fans banget pengen ketemu sama Bruno kalah di buat tiket. Nah ya, apalagi yang apa sih Kak single terbarunya? Oh duet ya Kak, duet sama Ya, Lady Gaga ya. ya. Nah, yang David Smile itu juga banyak yang FOMO kan Iya. Kak, sama Bruno lagi booming banget tuh ya. Booming sih, apalagi sekarang kan dia lagi duet juga sih sama artis K-pop juga. Iya. Rose Blackpink nggak sih? Iya, yang Blackpink. update itu ya Kak. Iya. Kalau menurut Kakak pernah nggak sih Kak kayak merasa lelah, capek, mau rehat dari sosial media gitu Kak? Kalau aku ya, aku pernah nonaktifkan sosial media selama 1 bulan karena ngerasa capek gitu, apalagi ngelihat huru hara yang ada di sosmed sekarang nih. Ada keributan di rumah tangga di-upload, ada ribut tentang keluarga di-upload. Jadi kayak aku sendiri ngerasa kebawa gitu ke permasalahan mereka. Apalagi netizen sekarang komen-komennya kayak di luar nalar banget nih. Jadi semua tentang kenegatifan itu masuk gitu, mempengaruhi pikiran. Kalau aku sendiri sih pernah lah ya menonaktifkan IG, karena IG itu kadang dan juga sosial media lain juga itu kadang memberikan energi yang negatif sih kadang-kadang bagi diri kita sendiri, dan juga bisa menyebabkan iri dengki juga sih kalau Bener sih itu bener. kadang kan kok si ini udah beli mobil aku belum gitu, aku kapan ya beli mobil, misalnya gini kan Kak, temen aku namanya
Grace kok udah beli ini, aku belum. Dia udah tunangan, pacar kan belum gitu. Iya, lebih ke iri dengan kehidupan temannya Teman-teman sendiri. Padahal kan kita sebenarnya juga nggak tahu ya di balik layar sosial media itu kayak gimana. Cuman kan yang kita tahu dia keren-keren aja gitu. Tapi ini Kak, menurut kakak nih kalau misalnya kita main sosial media itu produktif nggak sih? Kayak misalnya kayak kemarin tuh kan kita kan ada COVID-19, kita Iya. daring, nge-zoom, Iya. online. Menurut kakak itu produktif nggak sih untuk para siswa atau mahasiswa? Kalau menurut aku sih kurang ya, karena suasana di sekolah dengan suasana di rumah itu sangat berbeda. Kalau suasana di sekolah itu sangat mendukung gitu untuk kita belajar. Kalau kita belajarnya online, kita malah lebih fokus untuk tiduran, kita juga malah fokus main HP, dan kita kurang mendengarkan guru-guru kita yang atau dosen-dosen kita yang sedang menjelaskan materinya melalui Zoom gitu. Sependapat sih Kak, karena apalagi ya zaman-zaman COVID itu kan kita masih SMA nih Kak. Lebih kayak kurang gitu rasanya, nggak jumpa sama temen. Terus kan kadang kalau nge-zoom itu kan kita kan nggak tahu teman-teman kita lagi ngapain. Terus gurunya pun juga nggak bisa melihat apa yang kita lakukan. Kadang juga kita sebagai murid pun menonaktifkan kamera biar nggak kelihatan gitu. Ketika sudah dipanggil baru tiba-tiba muncul gitu. Oh, sesuai pengalaman pribadi nih lah ya. Iya. Kak. Iya. Nanti kalau dipanggil Lilis, jaringan Langsung. Miss, gitu ya Kak. Jalannya Miss, maaf ya gitu. Padahal Lagi dia di makan. situ, entah ada lagi ganti baju, Lagi entah lagi makan. Iya. entah ada temennya datang tiba-tiba cerita main game, kita nggak tahu. Tapi menurut saya pribadi sih Kak lebih suka secara offline sih. Berarti kurang produktif lah ya Kak. Iya. Nah, last segmen nih teman-teman. Menurut kita nih sebagai orang muda, sebagai remaja di era digital ini, penting nggak sih kehidupan masa depan kita kayak passion, karir gitu? Penting nggak sih, seberapa penting gitu? Kalau untuk passion ya, untuk saya sendiri itu sangat penting untuk pribadi, untuk kita semua. Karena untuk pekerjaan sendiri ya, itu menyesuaikan passion kita supaya kita lebih have fun gitu dalam melakukan pekerjaan itu. Ya, menurut saya passion itu memang penting. Kalau menurut saya pribadi sih juga sih penting sih Kak. Cuman kan passion kita ini kan kadang-kadang juga kita nggak tahu passion kita di mana. Dan juga kalau kita bekerja di bawah tekanan tapi itu sesuai dengan passion kita kan nggak apa-apa juga sih. Oh, ini gengsi banget ya Kak. Kan passionnya kita Menolak keras, ya, kerja di bawah tekanan. Kan kita udah tahu nih passion kita, misalnya passion kita di bagian ini. Terus kita kerja di satu kantor, terus di bawah tekanannya itu berat, tapi pekerjaan itu sesuai dengan passion kita. Jadi kan kita dilema gitu antara resign atau nggak resign-nya. Tapi kan ini sesuai passionku. Belum tentu aku di kantor sebelah dapat pekerjaan sesuai dengan passionku gitu. Gitu ya Kak. Wah, seru banget ya pembahasan kita kali ini, mulai dari sosial media, pendidikan, kesehatan mental, sampai masa depan dan fashion. Fashion pun kita bahas di sini ya Kak. Thank you banget loh buat Kak Lili dan Kak Mia. Terima kasih juga untuk kakaknya karena sudah mengundang kami untuk hadir di sini berbincang-bincang bebas. Oke guys, buat episode kali ini segini dulu nih cerita-cerita kita pada hari ini. Kalau teman-teman yang mau cerita-cerita atau ngobrol-ngobrol santai sama kita di Poda, boleh dong dikirim DM-nya di Instagram di sini.